Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus yang luar biasa. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus yang luar biasa. Kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi Tuhan, hanya bagi Yesus. Haleluya. Layani ditinggikan, layani Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapak. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Lebih layak katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi dalam pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. 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 Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah Tuhan, karena Kau Tuhan kami yang layak dipuji, Kau layak disembah. Tuhan, sungguh kami rasakan hadirat-Mu bagi setiap kami yang ada di bumi ini, karena kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Bapa, pagi ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan persiapkan, dan terlebih firman yang kami dengarkan, biarlah Engkau mengatakan sesuatu bagi kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin kami Tuhan memahami apa arti kami sebagai pengikut Kristus dan sebagai kami anak-anak Tuhan. Mari berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu, biarlah Tuhan kami semua diberkati.
Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kedengaran suara kami Bapak Ibu, karena kami sangat jauh sekali di Babelan. Haleluya. Ya puji Tuhan, kami tadi malam 2 malam Tuhan. Luar biasa dahsyatnya ketika kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang telah terjadi bagi kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka firman Tuhan, kita mau belajar dan kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini Bapak Ibu terlebih sepanjang hidup kita sedang hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita mau buka dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan Bapak Ibu firman Tuhan buat kita semua bagi hari yang indah ini. Perikopnya di situ adalah Yesus ditangkap. Yesus mau disalib pada saat itu Bapak Ibu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga di situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi, dekat dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya, firman Tuhan hari ini saya buat Bapak Ibu, temanya adalah Yesus adalah kekuatan orang percaya. Ya, Yesus adalah kekuatan orang percaya. Tadi saya katakan Bapak Ibu, dan di dalam perikopnya itu di mana Yesus ditangkap, ya Bapak Ibu, mulai dari situlah Yesus sampai disalib, di mana memperlihatkan bahwa dia atulah Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, tadi malam saya bawa satu renungan ini dalam Lukas 6 ayat 22. Saya dikatakan di sana tadi malam saya bawa Bapak Ibu, di mana Yesus naik ke bukit dan semalam Yesus di sana berdoa untuk memilih murid-murid. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat dalam Lukas 6 ayat 22 itu, memilih murid itu sebenarnya bukan dengan kekuatan Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa di surga, bagaimana supaya murid-murid yang dipilihnya itu adalah murid-murid yang menjadi murid-murid yang setia, murid-murid yang takut akan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu bahwa di situ ada seorang murid yang mengkhianati Yesus yang namanya Yudas. Dan inilah juga yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yudas yang dipilih Tuhan ini dialah yang mengkhianati Yesus. Dia jual Yesus, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Yudas lupa bahwa Yesus yang dijualnya itu adalah dia Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Tapi kita lihat Bapak Ibu, ketika Yudas membawa orang-orang yang luar biasa pada saat itu untuk menangkap Yesus, dikatakan di situ apa? Ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Inilah yang dibawa oleh Yudas untuk menangkap Yesus. Dia bawa orang-orang yang hebat pada saat itu. Dia bawa orang-orang segerombolan yang bawa senjata. Dan mungkin senjata sangat itu adalah senjata-senjata yang hebat Bapak Ibu. Dia begitu banyak orang dikatakan di sini untuk menangkap hanya seorang Yesus. Ya.
Apa Bapak Ibu yang kita tangkap hari ini dari kebenaran firman Tuhan? Tadi saya sudah katakan bahwa Yesus adalah kekuatan orang percaya. Dan saya sudah katakan Bapak Ibu, inilah salah satu yang Yudas tidak mengerti, padahal dia sudah bersama dengan Yesus beberapa waktu lamanya untuk boleh melayani. Dan Yudas sendiri melihat dan merasakan bagaimana ada begitu banyak kuasa Tuhan, ada mujizat, ada hal-hal yang hebat yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi kita lihat di sini, untuk menangkap Yesus, dia bawa segerombolan orang pada saat itu dengan senjata-senjata yang begitu hebat untuk menangkap Yesus. Inilah Bapak Ibu yang dilupakan oleh Yudas. Yang dia tangkap itu adalah Yesus, atau katakanlah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada satu kekuatan Tuhan yang mereka rasakan pada saat itu. Ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ada sesuatu kekuatan Tuhan yang Tuhan perlihatkan pada saat itu ketika Yesus berkata, akulah dia. Dan mereka langsung mundur dan pada roboh loh Bapak Ibu. Mereka jatuh itu bukan karena didorong, tapi karena ada kuasa Tuhan yang mengalir kepada mereka sehingga mereka jatuh loh Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa Yesus itu adalah kekuatan. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi inilah yang menjadi satu persoalan bagi Yudas yang membawa kekuatannya. Yang membawa kekuatannya dengan orang-orang yang hebat pada saat itu untuk boleh menangkap Yesus. Hari ini dua pagi hari ini Bapak Ibu, dalam 2 pagi kita apa yang kita tangkap lewat perjalanan atau mungkin firman Tuhan yang kita hari ini kita dengarkan. Bapak Ibu, seringkali sebagai kita orang-orang percaya, orang-orang yang kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, seringkali kita lupa bahwa kita mempunyai kekuatan yang hebat dalam hidup kita, yaitu Yesus. Seringkali ketika kita ada masalah, ketika ada persoalan, ketika kita ada problema dalam hidup kita, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita loh Bapak Ibu. Seringkali kita harus sharing dulu dengan orang, atau mungkin kita bawa kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang hebat mungkin daripada kita. Itu nggak salah sebenarnya kalau kita sharing kepada siapapun. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sampai kita mengandalkan kekuatan kita untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, katakanlah seperti itu, yang salah Bapak Ibu. Kita adalah punya Tuhan yang hebat dalam kita, yang sanggup melakukan segala hal apapun dalam kita. Jadi kalau pagi hari ini Bapak Ibu katakanlah kita ada punya masalah, ada punya problema, ada gelombang yang kita hadapi hari ini, ada kelemahan tuh Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Jangan seperti Judas Bapak Ibu, dia lupa. Dia nggak tahu bahwa yang dibawa orang yang banyak itu, lupa bahwa dia adalah Yesus. Dia adalah Raja Bapak Ibu. Dia bawa orang-orang yang membawa pedang, membawa senjata untuk menangkap Yesus. Inilah Bapak Ibu yang sering terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, lupa kita sering bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Seringkali kita lupa bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Seringkali kita lupa bahwa Yesus sanggup buka jalan ketika mungkin katakanlah dalam setiap hidup kita jalan tertutup. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita punya Yesus yang hebat dalam hidup kita. Amen. Apapun persoalan kita Bapak Ibu, mari engkau datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada keluarga kita punya kekuatan, siapapun di antara kita ada punya kekuatan, itu terbatas adanya Bapak Ibu. Itu terbatas adanya. Tadi malam kami konsen di Timaha. Kalau kita mengandalkan orang, katakanlah itu keluarga, tapi ketika kita bawa unik-unik kita kepada dia, dan dia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, yang pertama kita dapat apa Bapak Ibu? Kecewa. Jadi orang yang mengandalkan kekuatan atau mengandalkan manusia kecewa pasti. Tapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan tidak pernah kecewa. Karena Tuhan berjanji ketika kita menanti-nantikan Tuhan, seperti yang kita sudah dengarkan Bapak Ibu dalam Yesaya 40 itu, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah mendapat kekuatan yang baru. Makanya ada 3 hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Agak pagi ini karena hari ini hari libur agak sedikit panjang ya.
Jadi ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau bagikan bagi kita. Bagaimana Bapak Ibu sebagai tema firman Tuhan hari ini yang saya bawa, Yesus adalah kekuatan orang percaya. Mari Bapak Ibu serahkan segala kehidupanmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menjawab kita. Dia sanggup buka jalan bagi kita. Dia sanggup menyembuhkan penyakit kita. Mari serahkan Bapak Ibu. Jangan kau bimbang dan ragu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, mari ikut berdoa. Ya, ketika kita percayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita berdoa. Salah satu Bapak Ibu yang dikerjakan Tuhan dalam melayaninya sampai dia mati adalah berdoa. Ya, Paulus juga mengajar kita untuk berdoa. Artinya apa? Karena dengan doa kita Bapak Ibu kita akan bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Dengan doa kita boleh melihat mujizat Tuhan. Dengan doa kita akan merasakan hadirat Tuhan. Makanya orang yang suka berdoa pasti akan ada kekuatan baru dalam hidup. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita berkata bahwa Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita, mari kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Percayakan hidup, percayakan keluargamu, percayakan usaha, percayakan segala hal apapun yang ada kita punya Bapak Ibu. Dia sanggup melakukan segala hal apapun dalam hidup kita. Asalkan kita percaya betul bahwa Yesus yang kita puji, yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dikatakan oleh Paulus, jika kita percaya dengan mulut kita mengaku dan hati kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatu. Kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu tentang Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Tuhan dari Abraham dia berharap. Artinya apa? Di dalam Abraham, di dalam hidupnya bersekedar janji, tapi kekuatannya adalah dari Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita andalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah kekuatan. Dia sanggup melakukan apapun yang menjadi doa kita Bapak Ibu. Pergumulan kita, percayalah bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Biarlah kiranya Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kiranya kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita hanya mengandalkan Tuhan yang menjadi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami mengingat ketika kami ada apapun dalam hidup kami mengingat bahwa Yesus Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami. Jangan kami lupa seperti Yudas, ketika dia membawa kekuatannya menangkap Yesus, dia lupa bahwa Yesus adalah Dia Raja. Mari berkatilah firman-Mu dalam hidup. Dalam nama Yesus, amin. Saya serahkan kepada yang berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu kehidupan kami. Amin. Allah berkuasa atas segala kehidupan kami. Kami percaya lewat kebenaran firman Allah ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami diberkati. Kami akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan panjatkan doa-doa kami. Di mana kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah semua jemaat, mulai dari Segara City, Harapan Elo, Harapan Indah. Persatukanlah kami dalam kasih ikatan persaudaraan dalam Kristus Yesus, sehingga kebenaran-kebenaran firman Allah, pelayanan-pelayanan dapat kami laksanakan dengan sempurna, karena kami percaya bahwa Allah berserta di dalamnya. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau serahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat Bapa, terutama jemaat-jemaat-Mu yang tidak memperoleh pekerjaan. Kami percaya bahwa Bapa surgawi akan menyediakan bagi berkati mereka semua Bapa, berikan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Bahkan Engkau Tuhan yang menolong kami. Bahkan kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang lemah mati, Bapa lawat mereka, dan bahwa Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Akan terjadi mujizat-mujizat Allah lewat kebenaran-kebenaran firman Allah yang kami terima.
Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Bapa dalam surga kami berdoa kepada hamba-hamba, kepada pendeta kami, kepada gembala kami, dan seluruh penentua-penentua yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Persatukanlah mereka dalam ikatan kasih Kristus Yesus dalam pelayanan. Biar perlawanan mereka menjadi kekuatan baru, pedoman hidup dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa berdaulat atas kehidupan mereka. Engkau berikan mereka menjadi contoh teladan dalam Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai luar biasa, dan Engkau menolong mereka dalam segala situasi apapun. Kami percaya bahwa Tuhan berusaha di dalam. Bapa dalam surga, kami berdoa pada saat ini untuk program kami, Gereja 1000 Seat, kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mustahil bagimu, bahwa Engkau akan melakukannya bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa dengan segala dan program gereja kami untuk mendirikan menara doa di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang diceritakan, karena itu adalah nubuatan daripada Tuhan, melawat kami, khususnya di gereja di GBI Mawasaron, semua ya Bapak yang ada di Bekasi, bahkan seluruh kota di Bekasi ini akan dilawat oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa bahwa Engkau telah melawat semua Bapa dalam surga, bahwa Engkau telah memberkati kami semua di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Hum dan keluarga yang punya cita-cita untuk mereka. Kami percaya bahwa segala biaya-biaya dan segala keperluan, kami percaya Tuhan telah menyediakan bagi mereka. Kami bangga punya Allah yang kami sembah. Karena kami mau pertaruhkan segala iman percaya kami kepada Yesus. Karena kami telah diajarkan kebenaran firman bahwa kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami. Kami tidak perlu juga ya Bapa dalam surga, dalam kehidupan kami mengandalkan manusia. Tetapi kami mau kembali mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Sekawi, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, itulah hidup dan juara kami serahkan tangan satu persatu kami. Kami percaya bahwa Tuhan lawan kami, bahwa bicaralah berdaulat atas kehidupan kami. Kami butuh Engkau bernubuat dalam kehidupan kami Bapak, sehingga kami tahu apa yang lebih baik yang kami lakukan untuk mengembangkan jemaat di tempat ini, untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan kami. Kami percaya bahwa ada ide-ide yang bagus yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami, sehingga dalam pelayanan-pelayanan ini bukan semakin mundur, tapi kami selalu maju terus untuk Tuhan, dan berkat-berkat ilahi daripada Yesus Kristus menyertai kami di dalam perjalanan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, itulah doa dan pengharapan kami. Mau serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Tuhan berkati. Wah, luar biasa nih harapan elok ya, 2 malam ya. Banyak yang datang. 1000 orang Pak Pendeta dengan malaikat-malaikat Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ya. Banyak bergabung semua di sana, di Elok. Ya. Yang sebagian semalam, Pak. Ya. Ada yang pulang, ada yang tidak, ada yang langsung ke hotel. Bu Esther di gereja, Bu Esther. Ya, malam pulang. Oh iya. Karena ini mau dagang ini nanti. Iya. Ya. Jadi saya masih di puncak ini, mau raker Segara City. Oh. Ya. Oh, ada di puncak. Ya, kita ada raker nih, Pak. Mantap. Ya. Oh iya. Gabung juga berarti di sana ya, Pak? Ya. Haleluya.